Piye pas pertama ngeliat kita tiba-tiba ngeband terus kedepannya mau bikin apa nih bos? Album selanjutnya Roket, doi nyumbang lagu. Oh sih, Iya nggak? Nah ini mungkin pertanyaan terakhir bos. Kan konten nih channelnya Roket nih. Iya. Ya mungkin pertama kali ngeliat tiba-tiba nih kita bos kan kenal sama personil kita orang nih kan. Terus kita ngeband ini ya kita minta diomongin nih ceritanya. Iya. Piye pas pertama ngeliat kita tiba-tiba ngeband terus bikin ada nih lagu cerita apa ada lagu A B C D. Ya. Pengamatan sebenarnya pengen dirasani lah. Menurut pengamatanku sih cukup terkonsep ya. Terkonsep lah. Maksudnya udah datang dengan paket fashion, paket musikal yang udah ditentukan kan. Nggak asal jalan kan. Dalam arti udah ada konsep gitu. Ya nggak tahu bener atau salah ya. Tapi kan spiritnya kan kalau aku ngelihat terinspirasi Ramones ya. Ya gitu. Memang ketemunya gara-gara itu kita seneng Ramones. Awalnya NYK Guns. NYK Guns, Guns N' Roses aku kan sering ngacak-ngacak lah seperti biasa gitu, nyanyi lagu yang suara rendah lah. Apa ya, Don't Cry, Knock on Heaven's Door, Attitude. Tiap NYK Guns main aku sering nonton tuh sering ditarik sama Tomo juga lagi-lagi. Nyanyi. Udah senang habis itu. Karena habis itu juga ketemu Pendi sama Tutut. Yaudah kita main yang ini yuk. Ramones gitu nah. Kalau orang-orangnya ini kok bisa ketemu kumpul kan dari si beda nih, mungkin pengen dirasa nih kalau Pendi ini bagaimana gitarnya, si Agit bagaimana pakai personalnya apa-apa. Oh, kalau ngerasani tangsanya nih. Kalau dari talenta sih udah orang-orang yang udah Pendi di lama juga lama ya. lah, semuanya udah pemain lama, udah talenta yang semua udah cukup punya nama kalau menurutku. Tuh. Nah biasanya kalau udah pada punya nama nih, ini nih sibuk juga nih. Ini karena pandemi juga aja nih, ngapain lah kita sering nongkrong ini, bikin lagu juga ya sekenanya. Ya udah akhirnya bikin program kita yang sampai detik ini belum ada namanya. Jadi kurang lebih pertanyaan terakhir kedepannya mau bikin apa nih bos sebagai personil Endang Sukamti ataupun sebagai produser lagu anak dan sebagai ayah. Apa ya? Mungkin memperbanyak proyek-proyek musikal kali ya ke depannya. Karena bagaimana proyek musikal bagaimana nih? Jadi gini, terakhir kan waktu aku ngerjain lagu anak tuh songwritingku kan semakin bikin lagu banyak semakin terasa. Tapi sebenarnya menurutku proses songwritingku tuh masih belum di kulminasinya gitu. Jadi pengen ya udah coba aja bikin. Entar nanti akan termasuk salah satunya Alamanders tadi. Nggak tahu nanti ke depan akan ada proyek apa lagi. Yang jelas Sukamti sendiri juga masih terus ngeluarin album kan. Nah itu ya aku berharap akan terus itu mengasah proses songwritingku sendiri sampai akhirnya merasa ini udah nih. Oke, berarti semakin terasahnya proses songwriting si bos, nanti mungkin album selanjutnya Roket, doi nyumbang lagu. Oh sih. Iya nggak? Tapi sebenarnya aku mau tanya nih, Roket nggak jadi ditanya nih. nggak apa-apa. Gantian. Roket akan berhenti di inspirasi sebagai apa terinspirasi Ramones atau nantinya akan punya anu sendiri nih. Kita berjumpa di Gelora dan Irama, si bos wawancarin saya. Namanya gantian. Gimana? Kalau aku sendiri sih pribadinya awalnya memang ini cuman band cover Ramones awalnya memang. Yuk kita main seneng-seneng gitu, terus abis itu kita juga banyak teman di Jogja juga banyak acara apa gig gitu ya udah kita jadi kayak NYK Guns aja, cuman NYK Guns New York Dolls lagi apa Guns N' Roses. Roket itu Ramones-nya gitu dari album Roket to Rusia kan namanya kan, walaupun abis itu ngetopnya juga gerai ayam. Tapi kalau aku pribadi setelah bikin lagu prosesnya ternyata ya itu tadi dibilang aku juga nih aku sebagai pribadi ya sebagai yang juga ya bisa dibilang ya anak band lah gitu, dibilang musisi belum nyampe tapi anak-anak yang suka ngeband lah.
ternyata apa namanya, ketika keluar bikin karya ini memang ternyata yang nggak remon amat teman-teman ini gitu. Jadi kalau prosesnya kan paling banyak emang riff itu dari Fendi gitu. Glenn Fendi kan kalau buatku dia kuat garage rocknya lah, gitu yang udah gitarnya yang nggak cuma nyanyi gitu doang gitu. Proses karya, dan aku pengennya nanti lagu apa kita udah ada rencana beberapa single terbaru akan sedikit memang keluar dari keramonannya gitu loh, baik secara fisik maupun mental. Maksudnya ya fashion nanti akan mungkin pelan-pelan kita bukan menyesuaikan, dan kita tetap jalan apa ya, nggak begitu terkonsep. Awalnya kan cuma konsep karena Ramones, kita ditemukan karena penyuka Ramones, tapi setelah bikin lagu nanti ya go with the flow aja sih gitu, karena emang banyak tema-tema lagu yang bisa dikembangkan nggak cuma seperti Ramones. Dan aku sendiri tetap sebagai yang ada di frontman tentu pengennya kan image-nya ya tetap deket-deket sama yang gue suka lah gitu. Jadi kalaupun nanti keluar, mungkin keluarnya ke New York Dolls, ke apa album-albumnya Johnny Thunder. Jadi ada apa rock and roll-nya lebih yang nggak cuman pang 3 chord gitu, tapi ada unsur-unsur ada lead gitarnya, ada solo gitarnya. Ya mungkin nanti di salah satu lagu si Bos juga ngisi lead gitar. Album pertama ada Mas Eros, yang kedua nanti mengisi si Bos. Tembak aja di tempat ya kan. Maksudnya akan ada begitu nantinya. Jadi nggak secara kekaryaan kita akhirnya memutuskan untuk ya kita udah bukan band cover Ramones lagi. Kalau kita gitu. Tanya apa lagi Bos? Gantian ditanyain. Kalau ini nih, kalau produksinya entah itu apa proses kreatif nulis lagunya ataupun produksi, kalau di Rocket gimana tuh? Kalau siapa yang punya ide apa, terus eksekusinya gimana? Aku sih masih rada lupa sih, tapi lagu single pertama itu kan itu Teror NO3 itu awalnya Agip sih ngasih chord kayaknya. Gue punya lagu nih, coba ini. Nah, aku sebagai vokalis kan bertanggung jawab ya lirik, walaupun sebelumnya ya aku pernah berpikir beberapa lirik untuk band lain. Kalau Kick and the Clan itu band hura-hura ya, memang kita punya berapa lagu, bukan aku yang nulis, memang player yang nulis. Tapi di Rocket ini gue nulis sendiri nih, apa nih ya, temanya yang lagi relate waktu itu ya, sosial politik ya waktu itu. Ya udah, untuk single pertama itu musiknya dari Agip, dia bikin sendiri. Masing-masing temen kan bisa bikin musik di rumahnya masing-masing kan, jadi udah ngasih demo, vokalnya di titung gitu. Nah, aku ngisi liriknya. Beberapa lagu kayak gitu. Terus ada juga kita coba-coba aku bikin lirik, cek kasih ke floor, ke teman-teman, ke anak-anak, baru jadi musiknya gitu. Jadi proses kreatifnya semuanya ngalir banget, nggak ada yang apa namanya, nggak punya target tadi. Mungkin terinspirasi dari The Alamanders juga lah, kita juga perkawanan juga kan, teman sebaya, sama-sama suka musik, terutama sama-sama masing-masing di Rocket kan influence-nya sangat beda banget. Kayak Tutut, dia punya musik yang sendiri, dia drummer di Everlong, musiknya nggak Ramones banget asal gitu. Agip juga bandnya banyak, ada dari apa namanya, Alter Ego yang grunge sampai Rova Band yang religius, ada dia di situ. Fendi juga apa namanya, ya dulu pernah di Endang Sukamti juga, dia juga pernah jadi additional Seven juga. Apa namanya, beda banget, tapi kita semua kayaknya ketemu di seneng nih kalau ini kayaknya rootsnya kita orang gitu. Akhirnya udah kita apa namanya, Nothing Tulus juga udah ngeband ya. Nah cuman karena sekarang nih udah mulai apa namanya, ya kita slow, terus kok tiba-tiba di channel kita ini ternyata banyak juga nih yang sakrep gitu loh. Ya udah kita bikin apa ya? Nah kita bikin episode perdana yang belum ada namanya ini. Begitu ya Bos, kurang lebih ya. Nanti besok saya diundang aja di programnya si Bos di Rocket, diundang nanti di Gelora Dani Rama ya, kita live ya. Cukup ngalir nggak omongan kita nih? Cakep sih, udah. Posting dulu Bos. Kayak PDAM ya, mengalir. Nah itulah obrolan kita dengan Bung Dori Sukamti tentang sisi lain dari seorang Dori yang selama ini dikenal sebagai gitaris band rock papan atas yang malang melintang di industri musik sedunia. Ya karena kan platform digital kan. Kalau konser di Indonesia udah dijunjungi semua, dari Aceh sampai Papua udah semua ya Bos ya. Kalau Papua udah, walaupun nggak manggung, tapi manggung. Oh pernah ya, pernah di Papua, pernah semua kan. Di Sorong pernah. Aceh juga udah. Aceh pernah. Paling utara Indonesia. Nah itu kayaknya belum. Mana titik utara Indonesia ya? Ya itulah nanti baca di peta. Pulau Rote. Bukan. Rote apa? Pernah tapi. Miangas. Tapi belum pernah. Perbatasan Malaysia lah, pokoknya kepleset dikit Malaysia gitu. Belum pernah ya. Ya berarti minimal se-Indonesia raya si Bos udah semua pulau udah ya, di Indonesia segala macam. Siapa yang tidak mengenal beliau itu barusan kita kulik sisi lainnya beliau di episode kali ini, dan terus saksikan
konten yang belum ada namanya ini. Di episode selanjutnya kita akan nongkrong bareng teman-teman yang kita temuin. Thank you, Bang. Terima kasih, sama-sama. Sukses terus, Roket. Bye.